Bali, tentu identik dengan pantainya. Di video kali ini, kita akan membahas sejarah salah satu pantai yang terkenal di Bali, yakni Pantai Kuta. Pantai ini terletak di sebelah selatan Denpasar, ibu kota Bali. Sejak tahun 1960-an, daerah ini sudah menjadi tujuan wisata mancanegara, dan telah menjadi objek wisata andalan. Daerah ini menjadi salah satu tempat wisata yang sangat sibuk di Bali. Pantai Kuta, mulai dikenal sejak 1336 Masehi. Dikisahkan, di mana Pati Gajah Mada dan pasukannya dari Majapahit, mendarat di bagian selatan pantai ini. Karena pada saat itu sering menjadi lokasi persinggahan, pelan-pelan daerah ini berubah menjadi pelabuhan kecil. Hingga akhirnya warga sekitar menyebut kawasan di Banjar Segara Kuta ini, dengan nama, Pasi Perahu, yang berarti Pantai Perahu. Sebelum terkenal menjadi tempat wisata pantai, dulunya area Kuta Bali, adalah perkampungan nelayan tradisional, serta berfungsi sebagai tempat pelabuhan dagang. Pada abad ke-19, salah seorang pedagang warga Denmark, yang bernama Mats Lange, datang ke Bali untuk mendirikan basis perdagangan di Kuta. Pada saat itu, Mats Lange terkenal pandai dalam bernegosiasi, sehingga bisa merebut hati raja-raja Bali dengan Belanda. Mats Johansson Lange sendiri, pernah menikah dengan wanita Bali, yang bernama Nyai Kenyar dan memiliki 2 orang putra. Namun pada tahun 1856, Mats Lange mengalami sakit dan meninggal di usia 48 tahun, serta dimakamkan di Kuta. Selain itu, peran lain yang tercatat dalam perkembangan Kuta adalah seorang penulis dari Selandia Baru, bernama Hafmubet. Pada tahun 1987, telah menerbitkan sebuah buku yang berjudul Praise to Kuta, yang berisi tentang ajakan kepada masyarakat setempat, untuk menyiapkan fasilitas akomodasi wisata. Buku tersebut, bertujuan untuk mengantisipasi, jika suatu saat akan terjadi ledakan wisatawan, yang akan datang berkunjung ke Bali. Buku yang ditulis oleh Hafmubet tersebut, kemudian menginspirasi banyak orang untuk membangun fasilitas wisata, seperti penginapan, restoran dan tempat hiburan. Sehingga, membuat kawasan Pantai Kuta makin ramai dikunjungi turis mancanegara. Kuta pun perlahan bertransformasi dari kampung nelayan, menjadi kawasan wisata internasional. Pada tahun 2002 dan 2005, sektor pariwisata Bali sempat lumpuh total, termasuk kawasan Kuta. Keramaian di tempat ini sempat terhenti, karena adanya peristiwa pengeboman di Kuta Bali, yang dilakukan oleh pihak yang sangat dikecam oleh dunia internasional kala itu. Peristiwa ini menyebabkan banyak turis mancanegara menjadi korban, dan banyak negara melarang warganya untuk bepergian ke Indonesia pada waktu itu. Kalau sahabat masih ingat, pada serangan pertama atau disebutnya sebagai Bom Bali 1, terjadi pada tanggal 12 Oktober tahun 2002, di kawasan Legian. Saat itu terdapat banyak korban, yaitu sebanyak 202 orang meninggal, dan 209 orang lainnya cedera. Sedangkan serangan kedua, terjadi pada tanggal 1 Oktober tahun 2005, tepat di kawasan Pantai Kuta, dengan korban mencapai 23 orang meninggal dunia. Semoga peristiwa yang seperti ini, tidak pernah terulang kembali di bumi Indonesia tercinta ini. Namun seiring berjalannya waktu, Kuta terus berbenah dan mengalami perbaikan-perbaikan, baik dengan adanya berbagai macam hiburan baru, maupun servis pelayanan dari lokasi wisata setempat. Pemerintah daerah Bali, terus berinisiatif untuk membuat rencana induk pengembangan wilayah ini, guna melestarikan Pantai Kuta, sebagai sebuah tempat wisata yang bernuansakan alam. Dengan demikian,
Setiap orang yang berkunjung ke Pantai Kuta akan merasakan sebuah suasana yang baru, dan nyaman, serta berbeda dengan yang dirasakan di tempat lain. Dan seiring hal itu berjalan, maka dapat kita lihat pada hari ini, Kuta yang merupakan jantung pariwisata dari Pulau Bali tersebut, tetap menjadi tujuan utama para wisatawan baik domestik maupun internasional.